Selanjutnya, setelah Anda memahami stack, sekarang bagaimana implementasi dari stack? Saya akan contohkan. Ya. Implementasi stack di dunia komputer, misalkan bagaimana melakukan perhitungan rumus di bawah ini dengan memprioritaskan operator. Ingat, pangkat punya prioritas lebih tinggi daripada kali dan bagi. Kali dan bagi punya prioritas yang lebih tinggi daripada plus dan minus. Jadi kalau ada rumus seperti ini, ya, kalau Anda punya rumus seperti ini, maka penyelesaian manualnya adalah hitung dulu yang ada di dalam kurung, karena ini prioritasnya paling tinggi. Jadi 9 di plus 1 dulu dapat 10. Jadi kita nggak bisa mengerjakan dari kiri ke kanan dulu, tapi kita kadang dari kanan dulu nih. Kedua, hitung yang mempunyai prioritas paling tinggi, pangkat. Ada apa nih? 6 pangkat 2 nih, paling tinggi. Jalanin dulu 6 pangkat 2, 36. Kemudian hitung dari kiri ke kanan untuk prioritas selanjutnya, kali dan bagi. Mana yang kali? Nih, 8 kali 4. Eksekusi dulu 8 kali 4, 32. Kemudian ada lagi 10 bagi 3. 10 bagi 3 dieksekusi dulu, 3,33. Setelah selesai yang perkalian, hitung dari kiri ke kanan untuk prioritas selanjutnya, tambah dan kurang. Nah, kita mulai karena tidak ada tanda kurung dan tidak ada yang prioritas lebih tinggi, maka eksekusi satu-satu. 5 tambah 32 dapat 37. 37 dikurangi 36. 37 kurangi 36, 1. Berarti 1 plus 3,33. Kemudian 1 plus 3,33 adalah 4,33. Ya, kalau saya gunakan kalkulator hasilnya sama, 4,33. Tapi kalau Anda lihat, ya, bagaimana membuat hal seperti ini bisa dieksekusi di komputer? Ini rumit. Kenapa? Karena Anda harus ke agak kanan dulu, balik lagi ke kiri, bolak-balik lagi ke kanan, balik lagi ke kiri. Nah, bagaimana melakukan perhitungan rumus secara manual agar bisa dilakukan oleh komputer? Kesulitan yang terjadi adalah tadi, proses perhitungan dilakukan kadang dari kanan, karena prioritasnya ada di kanan. Tapi kemudian harus kembali ke kiri, lalu pindah lagi ke kanan, kemudian pindah lagi ke kiri. Ini sulit untuk dibuat programnya. Solusinya adalah Anda susun rumus dalam bentuk postfix. Dalam bentuk postfix, urutan operator yang dieksekusi itu pasti berderet dari kiri ke kanan. Tidak ada eksekusi yang kanan dulu. Ya. Postfix expression disebut juga dengan Polish notation, notasi Polandia. Apa itu ekspresi aritmatika? Jadi ekspresi aritmatika dapat disusun dalam salah satu dari 3 cara berikut. 1. Ekspresi infix. Ekspresi aritmatika infix adalah ekspresi yang ditulis dengan cara menuliskan operator aritmetikanya pada bagian dalam, bagian in, dari ekspresi diapit oleh 2 operannya. Ini yang biasa sehari-hari kita pakai, A plus B. Kita baca A dijumlahkan dengan B. Tetapi ada juga ekspresi di mana operator ditulis prefix, ditulis sebelum operannya. Jadi kalau A plus B itu ditulisnya pluskan A dengan B. Ada juga ekspresi postfix di mana operator ditulis di sebelah kanan. A dan B dijumlahkan. Contoh lain, ya. Kalau saya punya infix A plus B kali C, maka urutan ekspresinya adalah ke kanan dulu. B kali C dulu. Setelah dapat B kali C, baru dijumlahkan ke A. Prefix.
plus A kali BC. Nah, apa yang dieksekusi? Kanan dulu, karena kanan punya prioritas kali dulu. B sama C dikalikan dulu, nanti hasilnya dipluskan dengan A. Nah, kalau postfix, A, B, C kali plus. Apa yang dilakukan? Ini akan ngikutin operator. Operator yang paling muncul pertama adalah kali. Ini artinya kalikan dulu B sama C. Hasilnya jumlahkan dengan A. Nah, ini postfix lebih teratur. Contoh lain. Kalau Anda gunakan infix, A plus B dikali C dikurang D, maka apa yang Anda lakukan duluan? C dikurangi D dulu. Dapat hasil dikali B, baru ditambahkan ke A. Yang prefix plus A kali B kurang CD, ya, CD dulu yang harus dieksekusi. Dapat kalikan dengan B. Nah, kalau postfix, Anda bisa lihat, postfix dari infix yang ini adalah ABCD minus kali plus. Apa yang perlu Anda lakukan? Kurangkan dulu C dengan D, hasilnya dikalikan dengan B, hasilnya dijumlahkan dengan A. Ini lebih teratur. Oke. Jadi bagaimana cara mengevaluasi rumus aritmetika? Bahasa kerennya adalah arithmetic expression evaluation. Inputannya adalah infix, outputnya adalah hasil perhitungan. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. 1. Konversikan rumus infix ke dalam bentuk postfix. Kemudian lakukan perhitungan pada notasi postfix. Nah, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu bagaimana mengkonversi notasi infix ke notasi postfix. 1. Asumsikan key quotation, ya. Asumsikan key adalah ekspresi dalam bentuk infix dan P adalah ekspresi dalam bentuk postfix. Algoritma konversinya adalah seperti ini. Tambahkan buka kurung ke dalam stack dan tambahkan tutup kurung ke dalam rumus key. Kemudian periksa satu-satu, scan key dari kiri ke kanan, ulangi langkah 3 sampai 6 sampai key-nya untuk setiap elemen key sampai stacknya kosong. Ini langkah 3. Langkah 3 adalah periksa. Jika yang di-scan adalah operan, angka atau ABC, maka tambahkan ke dalam postfix. Jika yang di-scan adalah buka kurung, maka pushkan ke dalam stack. Jika yang di-scan adalah operator plus minus kali bagi pangkat, asumsikan namanya operator, maka periksa isi di top dari stack. Pick ini ya, pick dari top stack. Kalau operator yang ada di dalam top mempunyai prioritas yang sama atau lebih tinggi, lebih besar daripada operator tersebut, maka pop dari stack. Simpan ke variabel T dan T-nya tambahkan ke postfix. Jadi ketika Anda nemu sebuah operator, periksa dulu yang ada di dalam stack apakah prioritasnya lebih tinggi. Kalau yang di dalam stack prioritasnya lebih tinggi, berarti eksekusi duluan. Tunda dulu yang baru. Kalau prioritasnya lebih besar atau sama dengan. Kemudian tambahkan operator ke dalam stack, akhir dari langkah 5. Dan kalau yang didapat dari rumus adalah tanda kurung, tutup kurung, maka ambil dari stack, kalau nemu tutup kurung, ambil dari stack, tambahkan ke P, sampai ditemukan buka kurung. Jadi kalau nemu tutup kurung, ambil di dalam stack, sampai nemu buka kurung. Hilangkan buka kurung, jangan ditambahkan ke P. Ini algoritmanya. Ya. Oke.
Contoh, saya punya rumus 5 plus buka kurung 2 kurangi 3 kali 4. Ini artinya 2 dikurangi 3 dulu, dikali 4 dulu, baru ditambahkan dengan 5. Oke, pertama, tambahkan tanda buka kurung ke dalam stack, dan tambahkan tutup kurung ke dalam rumus. Sehingga kita punya rumus 5 plus buka kurung 2 kurang 3 kali 4 tutup kurung. Sedangkan kita punya stack yang isinya buka kurung, sedangkan P masih kosong. Kemudian scan key satu persatu. Oke, key dapat 5 dulu. 5 adalah operan, karena operan tambahkan ke P. Berarti kita punya isi stack buka kurung, P-nya 5. Kemudian berikutnya ada plus. Operator plus, karena operator dan isi top dari stack bukan operator, stack ini buka kurung, ini bukan operator yang prioritasnya lebih besar atau sama dengan operator plus, maka tambahkan plus ke stack, sehingga kita punya buka kurung plus di dalam stack, dan postfixnya adalah 5. Ketika Anda nemu buka kurung, jangan mikir aneh-aneh, langsung push ke stack. Buka kurung plus buka kurung. Berikutnya, kalau Anda nemu, berikutnya adalah angka 2. 2 adalah operan. Kalau operan, simple, tambahkan ke P. Sehingga kita punya data, stacknya buka kurung plus buka kurung, dan postfixnya adalah 5 dan 2. Kemudian kita menemukan minus, karena operator dan isi top dari stack, ini top dari stack buka kurung, bukanlah operator yang lebih tinggi dari minus, maka tambahkan minus ke stack. Sehingga kita punya buka kurung plus buka kurung minus 52. Selanjutnya kita punya operator 3, punya operan 3, tambahkan ke P. Stacknya buka kurung plus buka kurung minus, P-nya adalah 523. Berikutnya nemu tutup kurung. Apa yang dilakukan kalau nemu tutup kurung? Ambil dari stack sampai nemu buka kurung. Apa yang terjadi? Pop dari stack dapat minus, tambahkan ke P. 523 minus. Pop lagi, nemu buka kurung. Abaikan, tidak usah ditambahkan. Tapi di stack sudah hilang. Ini artinya ketika nemu tutup kurung, ambil semua operator yang ada di dalamnya sampai nemu buka kurung. Oke, ya. Berikutnya kita nemu kali. Karena operator dan isi top stack bukan operator yang lebih besar atau sama dengan operator kali, maka tambahkan. Lihat stack sekarang kita punya plus. Ya. Plus. Ketemu kali. Mana yang prioritas lebih tinggi? Kali. Berarti ini jangan dulu dieksekusi. Biarin dulu di dalam stack. Jadi tanda kali tambahkan ke stack. Berarti buka kurung plus kali. Kemudian nemu angka 4. Karena dia operan, masukkan ke P. 5, 2, 3, minus 4. Kemudian nemu tutup kurung. Nah, kalau nemu tutup kurung, pop satu persatu, sampai nemu buka kurung, tapi buka kurungnya jangan ditambahin ke P. Nemu kali, tambahkan. Nemu plus, tambahkan. Nemu buka kurung, abaikan. Karena sekarang key habis dan stack kosong, maka inilah hasil akhirnya. Postfixnya adalah 5, 2, 3 minus 4 kali plus. Oke, jadi infix seperti ini dikonversi menjadi postfix seperti ini. Nah, ini mudah banget. 5, 2, 3 minus. Kalau nemu minus, ambil 2 sebelumnya. 2 minus 3. Nemu 4.
kali. Berarti kalau nemu operator, ambil 2 sebelumnya. 2 minus 3 dikali 4. Baru nanti di plus 5. Inilah hasilnya. Contoh lain supaya Anda bisa lebih yakin. Ini rumusnya. 7 plus 9 kurang 3 dibagi 2 plus 4 dikali 10 pangkat 8 minus 6 plus 5 kurang 1. Oke, konversikan ke infix. 7 plus buka kurung 9 kurang 3 dibagi dulu dengan buka kurung 2 tambah 4. Karena jangan bagi dulu, kurangi dulu dan jumlahkan dulu. Baru dikali dengan 10 pangkat 8 kurangi 6. 8 kurangi 6 dulu, baru dipangkatkan ke 10. Baru ditambah dengan 5 kurang 1. Inilah infixnya. Oke. Saya punya infix seperti ini. Kondisi awal adalah tambahkan buka kurung ke stack dan tambahkan tutup kurung ke key. Oke, sehingga saya punya key buka kurung tambahan nih sentinelnya dan stacknya buka kurung. Nemu 7, apa yang dilakukan? Tambahkan 7 ke dalam P, ke dalam postfix. Nemu plus, tambahkan ke dalam stack. Nemu buka kurung, tambahkan ke dalam stack. Nemu 9, tambahkan ke postfix. Nemu minus, tambahkan ke stack. Nemu 3, tambahkan ke postfix. Nemu tutup kurung, ambil dari stack, dapat minus, simpen, pop lagi, dapat buka kurung, selesai. Bagi, lihat, ketika bagi, stack kita punya plus di topnya. Karena yang ini, yang di dalam top lebih rendah, maka push operatornya. Ini artinya, kalau nanti diambil, bagi dulu ya, baru nanti plus. Ingat, pop itu dari ujung. Ya. Berikutnya nemu buka kurung, tambahin ke stack. Nemu 2, tambahin ke postfix. Nemu plus, tambahin ke stack. Karena ini bukan operator, yang lebih tinggi ya, bukan operator. Nemu 4, tambahkan ke postfix. Nemu tutup kurung, ambil dari stack, simpen ke postfix sampai nemu buka kurung. Sehingga kita berakhir di sini. Plus masuk sini. Kali. Nah, ketika kali, kita lihat operator paling atas adalah bagi. Kali dan bagi punya prioritas prioritas yang sama. Sehingga Anda ambil dulu ini. Ambil dulu bagi, simpan ke postfix. Nih, tambahkan nih. Ya. Plus. Lebih kecil. Oke, jangan diambil. Kali masukin. Ini artinya nanti kaliin dulu baru plus. 10. Langsung ke postfix. Pangkat. Langsung ke stack. Kenapa? Karena dia punya prioritas paling tinggi, kali kalah. Berarti langsung di stack. Masuk ke stack. Sehingga nanti akan pangkat dulu nih sebelum kali. Nemu buka kurung. Masuk ke stack. Nemu 8. Masuk ke postfix. Nemu minus. Masuk ke stack. Nemu 6, masuk ke postfix. Nemu tutup kurung, pop dari stack sampai nemu buka kurung. Kita kebetulan cuma nemu minus. Tutup kurungnya nggak usah ditambahin ke postfix. Nemu plus. Nah, ketika nemu plus, ternyata di dalam stack ada pangkat. Karena lebih tinggi, pangkatnya pindahin dulu. Kemudian ambil lagi
Ternyata lebih tinggi nih. Simpen. Plus, ternyata sama dengan, simpen dulu ke sini. Nah, karena berikutnya tinggal buka kurung, bukan operator, maka plus ini di push, tambahkan. Sehingga buka kurung plus. Nemu buka kurung, masuk ke stack. Nemu 5, masuk ke postfix. Nemu minus, masuk ke stack. Nemu 1, masuk ke postfix. Nemu kurung, ambil dari stack. Ya, lihat sebelumnya, di dalam stack ada buka kurung plus, buka kurung minus. Karena nemu tutup kurung berarti yang minus masuk ke postfix. Nemu tutup kurung lagi, ambil plus, simpan ke ujung, pop lagi dapat buka kurung, gak usah ditambahkan. Key-nya habis. Inilah hasil akhir. Ya. Inilah postfix dari rumus tadi. 793 minus 24 plus ini. Ini kurangkan dulu. Kemudian ini kurangkan dulu. Tambahkan dulu. Baru ini saya coba neranginnya gini. Saya coba pakai pen. Ini akan dikerjakan lebih dahulu. 9 dikurangi 3 dulu. Kemudian ketika nemu plus, maka 2 di plus dulu dengan 4. Dapat datanya, maka bagi, ya. 9 kurang 3 dibagi 2 plus 4. Nanti kita ketemu lagi ini. Berarti kurangkan dulu nih. 8 kurangi 6. Nemu pangkat. Ambil 2 sebelumnya. 10 dipangkatin dulu. Nemu kali. Kaliin dulu. Nemu plus, jumlahkan dulu ini. 5, 1 minus, kurangkan dulu, 5 kurang 1. Nemu plus, jumlahin seluruhnya. Itulah postfix. Ini hasil akhirnya, ya. Oke, itu baru langkah pertama untuk menyelesaikan rumus. Sekarang kalau Anda sudah punya postfix, maka langkah selanjutnya adalah menghitungnya. Menghitung notasi postfix. Perhitungan notasi postfix adalah proses untuk melakukan perhitungan rumus yang telah tersusun dalam notasi postfix. Hasil akhir dari proses ini adalah hasil perhitungan, biasanya dalam bentuk angka. Algoritmanya adalah, asumsikan P adalah notasi postfix, tambahkan tutup kurung ke ujung P sebagai sentinel, sebagai tanda penutup, scan satu-satu dari P, dari kiri ke kanan, ulangi langkah 3-4 sampai P-nya menemukan sentinel. Langkah 3 adalah, jika operan, masukin ke stack. Tapi jika dia operator, maka pop dari stack, simpan ke variabel A, pop lagi dari stack, simpan ke variabel B. Lakukan perhitungan dengan rumus B dieksekusi dengan operator, sesuai operator A. Jadi ambil 2 angka terakhir dibalikin, ya, operasinya dibalik. Hasil perhitungan dipushkan lagi ke dalam stack. Akhirnya ini, ya. Setelah selesai pengulangan, maka hasil akan didapat di top dari stack. Selesai. Oke, ini contohnya. Notasi infix. 5 plus buka kurung 2 kurang 3 kali 4. Diposfikan, jadi 5, 2, 3 minus 4 kali plus.
Bagaimana melakukan perhitungannya? 1. Tambahkan buka kurung ke dalam P. Sehingga P sekarang 5, 2, 3 minus 4 kali plus tutup kurung. Isi stek kosong. Kemudian scan elemen dari P. Scan dari sini. Kita dapat 5. Karena di operan masukin ke stek. Sehingga kita punya stek isinya 5. Nemu 2. Masukin ke stek. Nemu 3. Masukin ke stek. Nah, sekarang nemu minus. Apa yang dilakukan? Pop dari stek, simpen ke variabel A. Oke, lihat steknya 5, 2, 3. Berarti kita ambil angka 3. Ya, simpan di variabel A. Ya, variabel A angkanya 3 sehingga isi stek tinggal 5 sama 2. Kemudian pop dari stek simpan di variabel B. 5 kita ambil. Ingat ini topnya ya. 5 kita ambil, 2 kita ambil sebagai B. Kemudian hitung B operator A. Karena operatornya minus, berarti B dikurang A. B-nya 2, A-nya 3. 2 kurangi 3 adalah minus 1. Nah, minus 1-nya push ke stek. Jadi 5 dan minus 1. Beres. Kemudian nemu angka 4. Masukkan ke stek. 5 minus 1, 4. Kemudian nemu kali. Lakukan hal yang sama. Pop dari stek. Tadi berapa? 5 minus 1, 4. Pop dari stek dapat 4. Simpan di A. Pop dari stek dapat minus 1. Simpan di B. Lalu operasikan B. Operasikan dengan A. Minus 1 dikali 4. Dapat minus 4. Minus 4-nya tambahkan ke dalam stek. Jadi 5 minus 4. Ketemu plus. Apa yang terjadi? Ambil dari stek, dapat minus 4. Pop dari stek, dapat 5. Stek udah kosong. 5 ditambah minus 4, dapat 1. Simpen 1 ke dalam stek. Berarti di dalam stek ada angka 1. Karena nemu tutup kurung, dapat tutup kurung, karena sentinel, maka pop dari stek, ambil nih 1, inilah hasil akhir. Ini perbandingan, 5 plus 2 buka kurung, 2 kurangi 3 kali 4, hasilnya 1. Oke, kita coba yang lebih rumit. Contoh 2, ini yang panjang, notasi infix, ini postfixnya. Oke, langkah pertama adalah saya punya postfix seperti ini. Tambahkan buka kurung ke dalam P, sehingga P seperti ini. Selanjutnya kita mulai dari 7, 9, 3, minus 2, dan seterusnya. 7, operan masuk ke stek. 9, operan masuk ke stek. 3, operan masuk ke stek. 793 nih di dalam stek. Nemu minus. Apa yang dilakukan? Pop dari stek dapat 3. Pop dari stek dapat 9. Sehingga hitung 9 kurang 3 dapat 6. Simpan ke stek. Berarti sekarang di stek adalah 7 dan 6. Kenapa? Karena 9 sama 3-nya udah diambil. Operan. 2 adalah operan, masuk ke stek. 4 adalah operan, masuk ke stek. Nemu plus, ambil 2 sebelumnya. Ambil 4, ambil 2. 2 plus 4 adalah 6. 6 masukkan ke dalam stek. Ini hasilnya. 2, 4 sudah dipluskan, diwakilkan jadi 6. Nemu bagi. Ambil dari stek, dapat 6, ambil dari stek dapat 6, 6 dibagi 6, 1. 1 masuk ke dalam stek. 10 operan, masukkan ke dalam stek. 8 operan, masukin ke dalam stek. 6 operan, masukin ke dalam stek. Nemu minus,
Maka ambil 6, ambil 8, 8 dikurangi 6 adalah 2, 2-nya masukkan ke dalam stack. Jadi 7, 1, 10, 2. Itu isi stack. Pangkat. Ketemu pangkat, berarti nanti Anda ambil 2, Anda ambil 10. Operasikan 10 pangkat 2, dapat 100. Push 100 ke dalam stack. Kali, ambil 100, ambil 1. Operasikan, kalikan. 100 kali 1, 100. Nemu plus. Ambil 100, ambil 7, dapat 107. Simpen ke dalam stack, 107-nya. Nemu 5, operan masuk ke stack. Nemu 1, operan masuk ke stack. Nemu minus, ambil 1, ambil 5. 1 kurangi 5, 5 kurangi 1 adalah 4. Berarti 107, 4. Nemu plus, ambil 4, ambil 107, dijumlahin jadi 111. Nemu tutup kurung, sentinel, ambil dari pop, simpan di variabel hasil, yaitu 111. Ya. Stack sekarang kosong. Inilah hasilnya. 7 plus buka kurung 9 kurangi 3 bagi buka kurung 2 plus 4 tutup kurung kali 10 pangkat buka kurung 8 kurangi 6 tutup kurung plus buka kurung 5 kurangi 1 tutup kurung sama dengan 111. Itulah contoh pengimplementasian stack di dunia komputer. Masih banyak yang lain, ya. Bagaimana Anda nyari rute di dalam labirin, nyari rute bisa menggunakan stack untuk menandai backtracking ketika Anda nyari rute.